Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Alfif Abdurrahman sebagai perwakilan kelompok 9 dari mata kuliah Lek Data dengan dosen pengampu Pak Denny Suprihadi STMkom MCE. Di sini saya dengan kelompok saya yaitu Prayogi Nur Aldi, Adrian Muhammad Gofur, dan Dimas Rapsanjani. Di sini kita akan mempraktekkan secara langsung bagaimana caranya kita mengatur atau mengimplementasikan get, put, post, delete pada Postman menggunakan API. Di sini kita mengimplementasikan menggunakan software dari Postman, yaitu Postman Agent. Jadi langsung saja, yang pertama kita harus menyiapkan terlebih dahulu yaitu file untuk koneksi database dan juga file untuk struktur CRUD-nya yang mencakup get, put, post, dan delete. Kita buka VS Code, kita harus menyiapkan berapa file, yaitu 2 file ya. Nah, pertama ini ada db.php, ini menunjukkan bagaimana cara mengkoneksi dari database ke API-nya. Lalu ini adalah struktur CRUD-nya yang digunakan. Di sini ada get, ada post, ada put, dan ada juga delete dengan database bernama npm, dengan database bernama mahasiswa, dan atributnya ada npm sebagai ID, ada nama, ada email, usia, prodi, semester, dan IPK. Lalu kita juga harus menyiapkan XMPP dan database-nya. Kita klik start, lalu kita klik admin, lalu akan muncul tabel seperti ini, tampilan seperti ini, dan berisi tabel. Di sini ada database name-nya API, nama tabelnya ada tabel mahasiswa, dan ini adalah isi dari tabel mahasiswa tersebut. Kita lihat strukturnya. Strukturnya berisi npm, yang primary key ada nama, email, usia, prodi, semester, dan IPK sesuai dengan struktur di sini. Jadi ketika kita logikanya, jika kita ngepost sesuatu, maka akan diinputkan langsung ke dalam database, ke dalam sini, dan akan muncul row baru nantinya. Sebelumnya kita mencoba get data terlebih dahulu. Kita get data, send, maka akan muncul data yang berisi mahasiswa dari tabel mahasiswa yang ada di database. Itu untuk get. Selanjutnya kita akan coba post data, dimana sebagai contoh saya akan memasukkan pengendali API, emailnya coba.gmail.com, usianya 35, program studinya sistem informasi, semester 8, IPK-nya 3,0. Kita lihat lagi di sini belum ada ya pengendali API di sini. Dan untuk npm ini di set auto increment, jadi kita tidak harus memasukkan npm di sininya. Dan untuk query ini adalah berbahasa JSON ya strukturnya, jadi mudah diimplementasikan juga untuk keseharian. Di sini saya akan coba send. Menunjukkan 200 oke, berarti request yang kita send gitu, kita kirimkan itu direspon dengan baik. Message mahasiswa edit successfully, berarti seharusnya mahasiswa ini
akan terpost gitu, terupdate ke dalam database. Kita coba. Kita coba di refresh, dan ternyata masuk ya, pengendali API. Coba email dan yang lain-lainnya sesuai ya, sudah sesuai. Lalu kita coba lagi get ya, apakah si data tersebut sudah bisa kita request untuk ditampilkan, dan ternyata ada ya, npm nya 8, pengendali API. Itu untuk get dan post. Kita ke cara selanjutnya, yaitu put data. Put data di sini adalah mengupdate ya. Misalkan kita sudah menemukan yang tadi, data yang tadi. Terus bagaimana kalau kita mengupdate-nya? Di sini menggunakan put id sama dengan 8. Kita misalkan mau merubah IPK-nya. IPK-nya kita set di 4.00. Kita coba send. Oke, berarti request yang kita kirimkan diterima dan direspon dengan baik juga. Maka setelah itu si IPK yang harusnya di pengendali API itu akan terupdate secara otomatis ke dalam database menggunakan Postman ini. Kita coba lihat di database, kita refresh. Lalu bisa dilihat secara langsung untuk pengendali API setelah dilakukan put akan berubah dari IPK-nya yang tadinya di set IPK-nya 3 dengan menekan put di set menjadi 4, dan di database juga akhirnya menyesuaikan gitu dari si IPK-nya. Lalu untuk selanjutnya ada dari metode delete. Sebenarnya delete itu sangat simpel, dimana kita akan memasukkan URL tadi secara spesifik menggunakan ID. Misalkan ID yang kita mau hapus itu adalah npm 8, jadi kita masukkan saja URL yang tadi, lokal http localhost gfg itu menunjukkan ke folder dari tadi API sama dbphp. Lalu kita masukkan npm tanda tanya npm sama dengan misalkan 8, yang mau dihapusnya yaitu query 8. Mungkin segitu presentasi dari kelompok kita. Maaf apabila ada kesalahan atau tindakan atau kekeliruan yang pribadi saya tidak bisa kendalikan. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.